Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ajis Fatur Rahman kembali lagi hadir dengan tentunya podcast Paham JKN ini ya, membahas seputar program JKN. Dan pada pagi hari ini saya kedatangan tamu yang tentunya spesial ya gitu dari bagian kepesertaan, karena pada hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan kepesertaan dan badan usaha. Nah, langsung saja perkenalan aja ya. Narasumber kita pada hari ini siapa sih? Halo Sobat JKN. Terima kasih ya Mas Ajis. Perkenalkan, saya Septa Jasmana. Saya Relationship Officer dari kantor cabang Karawang. Salam kenal semuanya. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Oke, maka dari itu kita kenalan dulu, dan beliau sudah menyebutkan namanya dan berasal dari bagian kepesertaan ya. Betul. Oke, nah teman-teman, tema kita, bahasan kita pada hari ini adalah tentang badan usaha patuh JKN. Nah, Mas Asep sebelumnya baru pertama kali ya mengisi podcast di Paham JKN ini gitu. Jadi wajah-wajah baru mungkin terlihat ya, karena sebelum-sebelumnya gak pernah in frame gitu di channel YouTube podcast Paham JKN, belum ada yang seperti ini wajahnya gitu. Jadi baru pertama kali. Oke. Nah, terus Mas saya langsung saja ke pembahasannya gitu ya. Boleh. Karena kebetulan hari ini hari Jumat ya. Ya. Dan sekarang pukul 10, jadi bentar lagi waktu Jumatan gitu ya. Kita sebagai lelaki sejati kita harus tetap Jumatan gitu ya. Ibadah itu nomor satu. Oke, Mas Asep nih, saya mau tanya Mas, badan usaha patuh JKN itu apa sih? Sesuai dengan judul yang kita bahas kan pada hari ini. Nah, itu gimana? Ya, untuk badan usaha yang patuh itu di kita berarti badan usaha yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dan juga upahnya dengan lengkap dan benar gitu Mas Adi. Oh, berarti sudah mendaftarkan, membayar, dan semua pegawai dari badan usaha itu patuh terhadap program JKN, dalam artian sudah menjadi peserta ya gitu ya. Oh iya, betul. Oke. Kita ngebahas soal patuh nih Mas Asep ya. Patuh itu kan berarti ada satu acuan yang mana memang patuh itu tuh jadi mematuhi. Nah, itu kan ada satu peraturan lah bisa kita sebut. Nah, peraturan yang mendasari dari badan usaha itu harus patuh kepada program JKN itu seperti apa? Ada gak sih gitu dasar landasannya? Ya betul, ada Mas Ajis. Untuk landasannya itu yang paling sering kita sampaikan itu di Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Iya. Kemudian di Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 Mas Ajis. Iya. Di sana menyebutkan tentang apa saja sih klasifikasi badan usaha mengenai apa yang dilaporkan, kemudian sanksi-sanksinya juga dibahas. Oke, berarti sudah jelas ya gitu. Aturannya ada, landasan dari patuh yang dimaksud itu ada gitu. Jadi badan usaha pun harus mematuhi gitu kan ya. Tentu harus mematuhi. Nah, kira-kira Mas, apabila memang badan usaha patuh ini tuh apa sih yang mereka dapat gitu, benefitnya ketika patuh tuh akan seperti apa gitu? Ya, yang pertama mereka sudah patuh ya, dari melaporkan upahnya, pekerjanya, kemudian berarti mereka terbebas dari sanksi hukum. Ya. Terus juga nanti mereka dapat sertifikat kepatuhan Mas Ajis dari kita. Nah, sertifikat kepatuhan ini fungsinya itu salah satunya untuk audit dari Disnaker. Oke, nah kan ini tuh wajib berarti kan sifatnya ya, karena mematuhi itu kan ya sifatnya wajib gitu ya, terkait dengan satu aturan kah atau apakah gitu ya. Nah, ini tuh yang dimaksud dengan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan tuh kenapa gitu? Kenapa harus mendaftarkan karyawannya, pekerjanya ke BPJS Kesehatan agar terdaftar menjadi peserta program JKN itu kenapa?
Ya, sudah diatur Mas Ajis di Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Mas Ajis. Di sana menyebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan berhak untuk mengambil iuran dari upah yang dia terima dan disetorkan kepada BPJS Kesehatan gitu Mas Ajis. Oke, berarti ini pun juga menjadi suatu hak dan kewajiban dari pekerja gitu ya. Dan sekaligus kewajiban mungkin mendaftarkan untuk bagi badan usaha atau pemberi kerja gitu ya. Ya, Ya gitu. Jadi badan usaha yang memang patuh itu tuh seharusnya udah mendaftarkan pesertanya itu semuanya ya. betul. Mengikuti program JKN. Nah, ini untuk badan usaha nih Mas Asep ya. Badan usahanya itu yang besar, yang kecil itu tuh wajib apa hanya sekedar kayak yang besar aja kah ataupun OMKM juga wajib mendaftarkan kah apa gimana? Ya, kalau di kita ya Mas Ajis ya, itu disamakan. Jadi setiap badan usaha yang sudah mempunyai legalitas badan usaha, itu berarti harus ikut program JKN. Itu Mas Ajis. Oke. Berarti kan yang udah memiliki legalitas usaha gitu ya. Ya. Nah, itu ada minimal misalkan pegawainya harus sekian atau maksimal harus sekian minimal lah ini ya. Nah, kalau untuk minimal pegawai yang di kita minimal 1 orang yang didaftarkan Mas Ajis. Oh, 1 orang Jadi gitu. harus sesuai dengan jumlah pekerja real di perusahaan. Berarti gak perlu nunggu 100 dulu baru didaftarin, enggak? Harus Mas Ajis. Di bawah 100 pun bisa gitu ya dan wajib ya gitu ya Ya, dan didaftarin. wajib ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas Asep, cara daftar badan usaha itu kayak gimana? Cara mendaftarkan pekerjanya mengikuti program JKN itu kayak gimana? Harus datang langsung ke kantor cabang kah atau gimana? Ya, untuk cara pendaftarannya ya untuk Sobat JKN, ada juga beberapa PIC yang sudah saling terhubung ya dengan antar PIC itu biasanya punya kontak RO-nya dari kita. Ada juga yang datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Mas Ajis. Nanti disampaikan aja mau bertemu dengan relationship officer dan disampaikan kita mau datang perusahaan di sini gitu. Oke, berarti bisa langsung datang ke kantor cabang ya? Ya, sangat bisa. Sangat bisa, oke. Nah, terus berhubung kita pegawai BPJS Kesehatan juga nih yang mungkin akan memberikan informasi seputar peserta JKN dari badan usaha atau apa gitu. Nah, kita ini di BPJS Kesehatan mengenal istilah atau aplikasi Edabu nih. Ya. Tahu kan? Ya, betul. Nah, Edabu itu fungsinya buat apa dan gimana cara kerjanya dalam pengelolaan data karyawan di BPJS Kesehatan, Mas? Ya, EDABU itu ada akronimnya ya Mas Ajis. EDABU itu Elektronik Data Badan Usaha. Itu aplikasi yang kita sediakan untuk badan usaha yang sudah mendaftarkan ke kita. Di sana itu PIC bisa mengakses layanan kepesertaan seperti mendaftarkan pekerja, mendaftarkan anggota keluarga, kemudian menonaktifkan juga bisa Mas Ajis. Berarti sekarang udah canggih ya berbasis digital gitu. Betul, Jadi betul. itu tuh Edabu ini tuh diperuntukkan untuk PIC badan usaha gitu ya. Ya, PIC ini tuh tugasnya apa, Mas? PIC ini sebagai penghubung Mas Ajis antara perusahaan dengan kita. Jadi terkait program JKN, terkait pendaftaran, penonaktifan, itu berhubungan dengan kita. PIC ini berarti orang yang bertugas dari badan usaha, suatu badan usaha gitu yang tugasnya mengelola ataupun memproses kepesertaan program JKN dari badan usaha tersebut gitu ya. Iya, betul Mas Ajis. Biasanya tuh di bagian HR atau HRD gitu kan ya, bener nggak sih? Biasanya ya seperti itu. Ya yang diutus menjadi PIC ke BPJS Kesehatan itu seperti itu ya biasanya kan. Nah berarti banyak banget dong manfaat dari Edabu ini yang bisa diakses dari PIC ini kan. Jadi memudahkan untuk tadi mendaftarkan peserta, terus apa lagi? Menambahkan anggota keluarga, terus menonaktifkan pekerja juga. Bisa. Oke, berarti udah digitalisasi gitu kan ya. Betul. Jadi PIC pun tidak repot-repot harus mendaftarkan misalkan datang langsung ke kantor cabang gitu, bisa melalui aplikasi Edabu itu sat-sat langsung beres gitu kan ya. Dan mungkin kita perlu ingat juga kan bahwa
pegawai badan usaha itu yang tadi balik lagi ke peraturan Perpres ya nomor 82 tahun 2018 itu udah menjamin ataupun udah mewajibkan lah seluruh badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya ke program JKN, mengikuti program JKN. Ya itu tadi karena itu merupakan suatu hak gitu ya bagi pekerja dan kewajiban untuk badan usaha tersebut gitu kan ya. Nah selanjutnya nih Mas Asep nih, kan tadi Edabu itu fungsinya banyak ya. Salah satunya adalah pengelolaan data karyawan. Ya. Nah, semisalkan ada data karyawan yang berubah, misalkan ada yang resign atau ganti gaji atau misalkan pindah cabang, itu bisa diproses di Edabu gitu kalau begitu. Sangat bisa Mas Ajis. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang resign ya itu ada menu penonaktifannya. Kemudian untuk ubah gaji juga ada menu ubah gajinya di sana. Terus kalau untuk pindah cabang, karyawannya bisa langsung dialihkan melalui Edabu badan usaha yang baru atau diajukan nonaktif dulu gitu Mas Ajis. Oke. Jadi udah bisa lah ya segala bentuk perubahan data karyawan udah bisa dikelola di aplikasi Edabu ini. Sudah cukup lengkap Mas Ajis. Nah, kita ke studi kasus nih, Mas Asep kita. Nih, misalkan kan ada sebelumnya mungkin ada seorang A gitu ya. Itu tuh menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan karena sebelumnya belum bekerja di badan usaha yang pada akhirnya si A ini masuk nih ke badan usaha ini. Nah kan itu ada kepesertaan mandirinya nih. Ketika masuk ke badan usaha, apakah wajib didaftarkan lagi? Apakah mandirinya itu tuh berubah segmen apa gimana tuh si kepesertaan mandirinya itu? Ya betul Mas Ajis. Jadi untuk mandiri ini harus didaftarkan sebagai penerima upah oleh PIC badan usaha di aplikasi Edabu. Nanti segmentasinya pun berbeda. Yang asalnya dari mandiri menjadi peserta penerima upah Mas Ajis. Ya. Dan kalau misalkan tidak didaftarkan, berarti haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Ya. Oke, nah berarti kan harus dialihkan ya dari segmen PBPU atau mandiri ke segmen PPU atau penerima upah ya dari perusahaan ataupun badan usaha tersebut gitu. Itu menjadi suatu tanggung jawab dari perusahaan tersebut berarti kan ya. Betul. Oke. Nah, berapa sih Mas besaran iuran JKN untuk peserta pekerja penerima upah? Dan siapa gitu yang bayar iuran tersebut, dari perusahaan kah atau ada pembagiannya ke beserta karyawannya kah apa gimana? Kalau untuk yang menyetorkan iurannya tetap badan usaha ya Mas Ajis. Terkait komposisinya itu 4% dari badan usaha, kemudian 1%-nya itu dari potongan upah pekerja. Ya. Berarti kan 4% dari badan usaha, 1%-nya untuk pekerja kita lah gitu misalkan ya. Berarti ya hitungannya memang dibebankan lebih besar kepada badan usaha gitu. Kita hanya membayar sekitar 1%-nya aja. Berarti enak juga ya gitu, tidak terlalu memberatkan kita gitu ya kan. Karena yang 4%-nya itu udah ditanggung sama badan usaha tempat bekerja ya. Oke. Nah, terus apa sih resiko atau sanksi kalau misalkan badan usaha ini tidak mendaftarkan karyawannya gitu? Tidak patuh lah istilahnya. Kayak gimana tuh? Nah, terkait karyawan yang belum didaftarkan ya, kita memberikan kemudahan untuk pekerja itu bisa melaporkan ke kita langsung, ataupun nanti kita juga setiap tahun ada pemeriksaan Mas Ajis. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan tersebut, kalau misalkan badan usahanya tidak patuh ya, berarti kita akan terbitkan surat teguran. Ya, surat teguran 1 dan 2. Terus kalau misalnya surat teguran masih belum ditindaklanjut juga, kita terbitkan denda. Kalau denda juga masih belum, berarti perusahaan tersebut kita jatuhkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu Mas Ajis. Oh, lumayan berdampak juga gitu ya. Jadi ya ini merupakan suatu reminder juga ya gitu buat badan-badan usaha yang ada di Indonesia gitu kan ya, untuk patuh terhadap pembayaran pendaftaran karyawannya, mengikuti program JKN gitu. Kalaupun tidak gitu kan ada sanksinya gitu ya. Dan sanksinya pun lumayan tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Asep ini kan ya. Lumayan juga berdampak dari tadi mulai tidak mendapatkan akses pelayanan publik ya. Ya, betul. Dan lain-lainnya gitu ya. Nah, oke.
Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ataupun bahasan terakhir nih Mas. Menurut Mas gitu. Sangat tepat ya. Nah, dari Mas Asep sendiri nih selaku yang mengelola ataupun setiap harinya mungkin kerjanya mengurusi pesertaan badan usaha ataupun ya bersifat apa ya sesuai dengan yang bahasan kita kali ini ya. Nah, itu tuh gimana sih pesan buat ataupun ajakan kepada pelaku usaha biar makin sadar nih bahwa pentingnya patojekan ini sangat penting gitu kan. Ya, betul. Nah, gitu. Gimana? Ya, jadi untuk sobat JKN ya yang sudah bekerja ataupun mempunyai usaha yang sudah ada legalitasnya, itu harus didaftarkan ya. Karena kenapa? Ada hak pekerjanya juga yang harus diberikan oleh perusahaan. Ya, Dan perusahaan pun pasti kan memperoleh untung ya dari pekerjaannya ya. betul. Dan kalau misalkan nggak didaftarkan, khawatirnya ya kita terbitkan sanksi yang tadi sudah dibahas Mas Adi. Iya. Jadi kita selaku pegawai BPJ juga ya hanya mereminder lah gitu ya untuk badan usaha bahwa patuh program JKN itu sangat penting karena ini menyangkut dengan hak dari pegawai gitu pekerja gitu kan ya. Betul. Oke, sudah jelas kan tadi di peraturannya ada Perpres dan lain-lainnya bahwa itu tuh harus dipatuhi gitu ya. Tentu harus. Oke. Nah, terakhir nih closing statement dari Mas Asep nih ya untuk peserta JKN lah itu seperti apa, Mas? Untuk sobat JKN, jangan lupa untuk terus nonton podcast kita. Betul. Karena banyak info-info yang bermanfaat terkait program JKN yang selalu kita bahas di sini. Oke, itu aja. Oke, alhamdulillah teman-teman pembahasan kita pada siang hari ini telah selesai ya. Dan luar biasa sekali ilmu yang bisa kita dapat dan manfaatkan serta untuk badan usaha pun insya Allah mendapatkan edukasi dan juga informasi yang luar biasa ya untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Asep atas kehadirannya dan kesediaannya untuk mengisi podcast pada hari ini dengan tema badan usaha patuh JKN. Nah, maka dari itu, saya Ajis Faturrahman pamit undur diri dan juga Asep Teja Sukmana. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.